Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang Core i5 4570 ya, Intel dari Haswell Refresh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul, di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di 2020 atau mungkin beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang Core i5 4570 ya, Intel dari Haswell Refresh. Kemarin gue udah voting ke kalian, ke teman-teman, tentang pembahasan apakah lebih memilih 4570 dan 4590 atau 4670 atau 4690 ya, Core i5. Tapi kalian lebih request gue bahas dua-duanya. Ya, jadi di sini gue bakal bahas si Core i5 4570 dulu. Sebenarnya ada dua ya, 4570 dan 4590. Dua-duanya sama-sama identik. Spesifikasinya juga benar-benar mirip. Jadi anggap aja gue ini bahas 4570 ya. Bagi kalian yang punya 4590, anggap aja ini udah mencakup pembahasannya, karena perbedaannya tuh tipis banget. Di sini kita lihat di user benchmark, kalau perbedaan antara 4570 dan 4590 itu hanya 1%, which is 1% itu nggak benar-benar kelihatan. Dari bus clocknya aja cuma beda 0,1 GHz, dan ini emang benar-benar ya nggak kehitung lah. Ya, walaupun dari segi perilisannya ini udah beda tahun, cuma dalam kejadian nyata dan di atas kertasnya emang benar-benar mirip. Di Passmark juga di sini kalau kita lihat identik, benar-benar identik. Turbo speednya juga sama-sama cuma beda 0,1, TDP-nya sama, sampai Intel HD grafiknya juga sama. Dari CPU skornya benar-benar nggak kelihatan perbedaan jauh. Di sini ada 5302 sama 5162. Ini benar-benar nggak jauh sih menurut gua ya, karena emang ini tuh cuma 1% atau mungkin nggak nyampe 1% ya. Ini sedikit banget. Tapi dari segi harga ini ya, ini kan gimana ya? Ya, dari segi harga kalau di Indonesia sendiri harganya sama 11-12, so jadi anggap aja ini pembahasannya mencakup dua-duanya. Di sini juga di apa namanya, CPU World, kalau kita lihat si i5 4570, sorry, si i5 4590 ini dituliskan cuma punya kecepatan lebih cepat 3%. 3% di sini ya, walaupun tadi sebelumnya 1%, tapi di sini 3%, tapi itu yang memang nggak benar-benar kelihatan. Multithreadnya juga lebih meningkat, ya pasti lebih meningkat, karena multithread itu kan 0,1 GHz tadi dikaliin 4 aja atau gimana lah, intinya nggak benar-benar jauh. Ya, ini sebelumnya selebihnya ya nggak benar-benar ada perbedaan berarti sih. Coba kita lihat dari skor-skor yang sudah dibuat sama dari CPU World ini. Single threadnya cuma dapat skor 0,03, 0,0 loh, bukan 0,3, 0,03. Multithreadnya juga 0,03. Nih, 0,01. Emang bener-bener di atas kertas tuh kayak nggak ada perbedaan, cuma 0,0 doang perbedaannya. Dan TDP-nya juga sama dan selebihnya sama. So ini intinya ya, gue ngebahas 4570, anggap aja ini ngebahas 4590 juga. So bagi kalian yang punya prosesornya, mungkin bang gue punyanya 4590, mungkin kalau gue buat video secara terpisah bakal sama aja apa yang gue omongin di video ini sama video yang bakal gue buat tentang 4590. Jadi anggap aja sama. Langsung aja kita ke spesifikasi dari Core i5 4570 ya, si Haswell Refresh. Dia litografinya masih 22 nanometer, yang ini ya lumayan sih. Dirilis tahun 2013. Rilis tahun 2013 kuartal kedua. Dan masih berlanjut produksinya sampai 2017. So, tahun ini emang udah nggak keluar produksi barunya. Terakhir keluar tahun 2017. Tapi kalau kalian sebenarnya mau beli dengan kondisi baru, masih ada yang jual. Spesifikasinya ya dia punya 4 core dan 4 thread.
dan speed clocknya itu 3,2 GHz, dan ini ya lumayan sih, nggak kencang juga dan nggak lambat juga. Cuma untuk hitungan prosesor-prosesor modern apalagi di tahun 2020, 3,2 ini terbilang lambat sih. TDP-nya juga 8 TDP-nya 84 watt, dan ini hitungannya untuk prosesor modern ya lumayan boros. Cuma dalam segi prosesor yang bisa dibilang jadul, ini udah lumayan bisa menekan asupan daya apa konsumsi daya, karena emang prosesor jadul itu rata-rata boros-boros listrik semua. Support sampai 32 GB RAM dan 1600 DDR3 ya, atau enggak DDRL. Kalau kalian emang nggak tahu apa perbedaan DDR3 dan DDRL, kalian bisa lihat video gua yang pembahasan tentang khusus perbedaannya. Dia sudah dual channel dan Intel HD grafik 4600 ya. Intinya Intel HD grafik ini ya kalian bisa jalankan si prosesor ini tanpa menggunakan VGA card. Ya karena kalian mau harap apa sih, apa expect apa sih dari Intel HD grafik, karena emang dari performanya juga nggak bener-bener eh, out of the box ya, biasa aja. Intinya kalian bisa jalankan tanpa menggunakan VGA card, dan dia soketnya LGA 1150 Haswell ya. Oke, itu dia spesifikasi dari Core i5 4570. Di harganya berapa sih kalian, untuk harga ya, berapa uang yang harus kalian keluarkan untuk mendapatkan prosesor ini? Sebenarnya ini harganya kayak mirip-mirip sama Core i5 4590 dan juga Core i5 4460. Dan eh, jadi gini, prosesor tengah-tengah itu kan, ini kan sebenarnya Haswell bukan budget dan bukan tinggi juga, jadi tengah-tengah. Harga-harga prosesor yang ada di tengah itu emang bener-bener random. Kita nggak bisa apa namanya nebak harganya berapa, harga paling murah berapa, harga paling mahal berapa, atau harga rata-rata berapa, karena emang dia tuh bingung mau apa ya, posisi dia tuh kayak ngambang gitu loh. Kalau taruh sini kemahalan, kalau kurangin dikit lagi masih kemahalan juga, turunin lagi-lagi kemahalan juga, cuma tetap aja apa namanya, nanti nggak dapat untung gitu kan. Jadi bingung orang mau jual berapa. Tapi di sini kita lihat aja langsung, kalau si Core i5 4570 ini masih kalian bisa dapatkan dengan harga 800.000 ya, mulai dari 800.000 di kondisi bekas pastinya. Coba ada nggak yang di bawah 800 ya? Kayaknya agak sulit sih. Pasti ada. Mungkin dari orang yang emang udah nggak make lagi, cuma rata-rata sih dijualnya di harga 800 ribuan di kondisi bekas. So kalau kalian emang pengen beli dengan kondisi bekas, ya lah harganya segitu. Cuma di Entercom kalau nggak salah ada loh. Enter. Oh enggak ya. Dan juga di sini biasanya si Core i5 4570 ini jualnya satu PC lengkap gitu. Jadi tinggal plug and play aja. Udah tinggal pakai ini kayak si build up ini, atau mungkin ada orang yang emang jual satu set PC udah ada VGA card-nya udah apa segala macem ya, harganya 6 jutaan. Hmm. Atau kalian mau beli apa namanya bundle, ini kan udah terpasang semua kecuali RAM-nya, kalian bisa. Tapi menurut gua sih harga 800 sampai 900 ribu ini untuk Haswell refresh ini kayak agak agak mahal aja gitu kan. Padahal dengan harga segini kalian bisa dapatkan prosesor yang udah memakai memori DDR4. Nah, dari performa ya, prosesor Core i5 4570 sebenarnya seberapa hebat sih Core i5 4570 ini dalam menangani beberapa game-game baru ya di 2020 ini, atau mungkin beberapa tahun yang sudah lama triple A atau segala macam. Apakah dia sanggup?
Ya, itu dia pembahasan kita tentang Core i5 4570 Intel generasi keempat Haswell. Sebenarnya kalau gue mau bilang sih, Haswell ini masih bisa bersaing ya. Gue sebelumnya udah pernah ngomong, gue bakal ngomong ini terus kalau gue bakal bahas prosesor Haswell. Intel generasi keempat ini masih bisa bersaing sama prosesor-prosesor baru, mungkin dengan prosesor baru yang menggunakan memori DDR4, dia masih bisa bersaing. Gue nggak bisa bilang ini jelek, dan emang bisa bersaing. Cuma di harga segini ya, kalian itu emang harus pertimbangkan harganya tuh lumayan mahal ini untuk prosesor jadul. Apalagi kalau kalian emang nambah lagi sedikit, kalian bisa mendapatkan apa namanya, nabung lagi dikit lah, kalian bisa mendapatkan Core i3 9100F atau mungkin 8100 yang second, dan itu lebih menjanjikan performanya. Apalagi 4 core dan 4 threadnya ini sebenarnya dalam 2020 ini kayak kurang bisa diandalkan. Masih bisa, cuma dengan beban-beban aplikasi-aplikasi dan game-game apa segala macam di tahun ini itu kayak 4 core dan 4 thread itu udah sedikit banyak ditinggalkan. Paling tidak 4 core yang punya hyper threading. Tapi gue nggak bisa bilang kalau emang si performa dari Core i5 4570 ini lagi-lagi masih oke ya, karena dia masih bisa dengan mudah meraih FPS itu sampai 60 FPS rata-rata di game triple A. Bahkan ada beberapa game yang settingannya ultra dan masih bisa mendapatkan FPS 60 FPS. Nah, apa sih kelebihan dari Core i5 4570 ini? Menurut gua sih kelebihannya ya, dia masih bisa bersaing aja sebagai prosesor jadul, prosesor yang rilis pada tahun 2013. Selebihnya menurut gua ya gimana ya, sudah juga sih ngomongnya. Untuk kekurangannya ya gue bisa bilang pastinya karena ini masih menggunakan memori DDR4. So ini tuh udah ketinggalan zaman sih. Dan ya clocknya itu nggak bener-bener tinggi gitu kan, di 3,2 GHz doang, dan ini notabene-nya ya nggak gimana, agak sulit juga ngomongnya kalau ini masih oke. Jadi apakah Core i5 4570 ini masih oke di 2020? Masih layakkah? Itu depend ya, apa namanya, tergantung kalian itu penggunanya untuk apa. Kalau kalian emang penggunanya untuk game saja dan mungkin aplikasi-aplikasi ringan dan segala macam, mungkin game kalian juga masih menggunakan apa namanya, monitor di 1080p. Menurut gua sih Core i5 4570 ini masih bisa kalian andalkan untuk monitor 1080p karena masih bisa mendapatkan FPS yang secara konstan di 60 FPS. Dan tapi kalau kalian emang monitornya itu 2K atau 4K, atau mungkin kalian penggunaannya itu berat, kayak emang editing yang berat, efek apa segala macem, menurut gua sih Core i5 4570 ini sudah harus kalian hapus dari benak kalian, karena emang ini susah untuk diandalkan untuk penggunaan-penggunaan multitasking yang berat dan mungkin monitor yang sudah memakai 2K atau 4K. Walaupun bisa di 2K ya, gue nggak bisa bilang itu nggak sanggup, cuma kayak bakal banyak kekurangannya gitu. Jadi penggunanya untuk apa sih Core i5 4570 ini? Untuk kantor pastinya overkill ya, untuk kantor ya, untuk ngetik-ketik apa segala macam itu pasti bisa bisa banget diandalin ya. Tapi kalian juga mesti pakai SSD juga. Untuk game, bisa lah untuk game. Apalagi kalau kalian, kembali lagi gue tadi udah ngomong, kalau kalian menggunakan monitor 1080p Full HD, ini udah bisa banget kalian andalkan. Cuma kalau kalian itu udah monitornya ke atas gitu, di atas 1080p, kayaknya gue nggak bisa saranin kalian ngambil ini. Untuk render dan video edit, kembali lagi, render dan video edit ini luas banget ya. Kalau kalian emang buat motong-motong video, atau mungkin ya motong-motong, sekedar motong rapihin timeline apa segala macam, itu mungkin gue masih bisa bilang ini masih bisa kalian pakai. Cuma kalau emang kalian itu udah masukin composition yang macem-macem gitu kan, si Core i5 4570 ini menurut gua agak susah untuk diandalkan karena emang core-nya masih sedikit dan clock-nya juga nggak banyak. Dan ya seperti aplikasi-aplikasi yang baru ini kan emang membebani prosesor ini gede banget. Jadi untuk apa namanya untuk
editing dan rendering kayaknya gue nggak bisa rekomendasikan si Core i5 4570 ini. Jadi kapan sih kalian tuh mesti beli Core i5 4570? Menurut gua satu-satunya apa namanya opportunity kalian bisa beli Core i5 4570 ini ya saat kalian punya motherboardnya. Kalau kalian nggak punya motherboardnya ya gua nggak bisa bilang kalau kalian harus beli. Jadi gini, kalau kalian terima punya motherboard yang emang nganggur dan atau kalian tuh punya prosesor yang masih Pentium apa gitu kan di Haswell atau mungkin Core i3 41 sekian gitu kan. Terus kalian pengen upgrade ke i5 4570 ini, mungkin itu kali ya pengennya kondisi gua membolehkan kalian beli Core i5 4570 asik ngatur gitu. Ya tapi gimana lagi? Dan jangan beli jika kalian ini emang build PC baru. Kalau build PC baru ya mending beli yang terbaru aja gitu kan, yang brand new atau mungkin walaupun second tapi ya nggak jadul-jadul banget. Paling nggak pakai memori DDR4. Mulai dari Intel generasi ke-8 lah itu masih udah oke gitu kan. Sebenarnya Core i3 9100 itu udah murah sih, apalagi motherboardnya juga nggak benar-benar mahal banget. Kalian beli yang budget-budget apa segala macam, dengan harga yang dikeluarkan untuk beli Core i5 4570 ini kalian bisa mendapatkan komputer yang lebih oke dari i5 4570 ini dengan mengambil prosesor-prosesor budget yang emang keluar baru-baru ini. Kayak si i3 9100 ya, walaupun kalian harus nabung lagi. Intinya ya, kalau kalian juga pengen intinya ya kalau kalian emang pengen beli intinya kalau kalian pengen beli PC baru, janganlah ambil Haswell ini karena emang kemahalan banget ya. Untuk budget itu emang paling pas ngambil di Ivy Bridge. Pokoknya LGA 1155 itu emang buat budget, cuma si Haswell ini di tengah-tengah. Jadi kalian emang pengen ya mending hindari. Terus nih, seumpama kalian emang udah terlanjur punya Core i5 4570, apa sih VGA card yang direkomendasikan untuk disandingkan dengan Core i5 4570 ini? Sebenarnya untuk VGA card Nvidia ya, Nvidia dulu. Kalian tuh udah bisa sandingkan dengan GTX 1660 Super atau mungkin ke bawahnya 1660 atau mungkin 1650 Super atau mungkin ke bawahnya, terserah kalian, itu tergantung budget. Untuk AMD ya biar nggak bertele-tele aja. Untuk AMD kalian udah bisa nyandingin sama RX 5500 XT atau RX 580, RX 590 atau mungkin ke bawahnya, terserah kalian. Intinya ini si prosesor ini udah sanggup mengimbangi ya VGA card yang udah gua sebutkan. Ya, itu dia pembahasan kita tentang Core i5 4570. Ya, menurut gua sih prosesor ini masih oke, cuma kayak gimana ya, agak sulit aja gitu bilang merekomendasikannya. Sebagai kalian yang emang punya CPU ini, gunakanlah semaksimal mungkin. Tapi kalau emang kalian emang pengen build PC budget, tapi emang kalau kalian emang pengen build PC baru ya mending kalian cari opsi lain aja. Nah, untuk request ya, kemarin kan gue bikin tuh di voting di komunitas, kalian emang pengen nge-request ngopi dulu ya, dan ternyata emang gak ada yang request. Ini ya udah nggak apa-apa lah. Intinya gue mau buka kesempatan aja gitu kan bagi kalian yang emang pengen request atau pengen membantu kita secara nyata. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi bagaimana cara mendukung kita, atau mungkin kalian emang pengen request nih, bang kayaknya nggak bakal ngebahasnya tentang seumpama prosesor yang jarang deh, Intel Xeon, seumpama gue nggak bakal bahas nih kayak Intel Xeon X5450, bang bahas dong bang, kata gue belum bahas kan. Ini kalian boleh request ya, tapi ya dibaca aja gitu kan gimana cara requestnya. Dan mungkin bagi kalian yang juga pengen nggak percaya diri sama prosesor kalian gitu kan, gimana kalian pengen gue bahas prosesor yang kalian punya, ya kalian bisa request itu, dan dengan syarat ya komponen itu atau prosesor itu atau VGA card itu jadul, bukan yang baru ya. Kalau yang baru namanya bukan ngopi dulu, ngobrolin komponen baru ya kan. Ya, itu dia. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech, and always see you next time. Wassalam.